Desa kecil bernama Sukamerta tersembunyi di kaki bukit berkenaan. Tempat cerita-cerita kelam berbisik di antara dedaunan. Rumah tua milik Sukardi, seorang duda berusia 50 tahun, berdiri di ujung kampung. Dikelilingi pagar bambu reot, dinding kayunya lapuk, berderit setiap angin malam menerpa. Tetangga jarang mendekat, bukan karena takut, tapi karena aura mencekam yang seolah merembes dari celah-celah rumah itu. Sukardi hidup bersama anak tirinya, Lila, seorang gadis berusia 16 tahun, dengan mata sayu dan wajah pucat. Lila tak pernah banyak bicara. Ia hanya terlihat sesekali membawa ember ke sumur atau menjemur pakaian dengan tangan gemetar. Orang desa berbisik tentang memar di lengannya, tentang teriakan yang kadang terdengar di tengah malam. Tetapi tak ada yang berani bertanya. Sukardi adalah pria bertubuh besar, berotot, dengan berotot yang bisa membuat siapa saja menunduk. Malam itu, hujan deras mengguyur Sukamerta. Petir menyambar, mencetak wajah Lila yang tertutup di sudut kamar kecilnya. Pintu kamar berderit terbuka. Sukardi berdiri di ambang pintu. Matanya berkilat penuh nafsu. "Jangan coba lari lagi." Jalang, suaranya parau, bercampur aroma alkohol. Lila memeluk lututnya. Tubuhnya bergetar. "Tolong, aku mohon, jangan lagi." Sukardi tertawa. Suara yang lebih mirip geraman binatang. Ia mendekat, menyeret Lila dari lantai. Tangannya menggenggam rambut gadis itu, menariknya hingga ia menjerit. Malam itu, seperti banyak malam sebelumnya, rumah tua itu menjadi saksi kekejaman yang tak terucapkan. Lila diperkosa, dipukul, dan ditinggalkan dalam tangisan yang tersendat. Tetapi malam itu berbeda. Di tengah kesakitan, Lila berbisik pada kegelapan, "Aku bersumpah, kau akan membayar dengan darahmu." Hujan reda saat fajar menyingsing. Lila tak lagi bergerak. Tubuhnya dingin, penuh luka, terbaring di lantai. Sukardi menyeret jasadnya ke hutan di belakang rumah, menggali lubang dangkal, dan menimbunnya tanpa doa. Ia kembali ke rumah, mencuci tangan dari darah, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Seminggu berlalu, Sukardi melanjutkan hidupnya, minum arak, tertawa bersama teman-temannya di warung. Tetapi sesuatu mulai berubah. Setiap malam, ia mendengar suara. Awalnya hanya bisikan, seperti angin yang membawa kata-kata tak jelas. Lalu, suara itu semakin nyata. Suara tangisan seorang gadis, diikuti tawa kecil yang mengerikan. "Sukardi, kau tak bisa lari." Ia terbangun, memeriksa setiap sudut rumah. Kosong. Tetapi bayangan di dinding seolah-olah bergerak, membentuk sosok kecil dengan rambut panjang. Sukardi menggosok mata, mengira itu hanya halusinasi. Pada malam hari, dia tidak bisa tidur. Suara tangisan itu kini bercampur dengan derit pintu yang seolah dibuka dan ditutup berulang-ulang. Ia bangkit, mengambil pisau dapur, dan berteriak, "Siapapun kau, keluar. Jangan main-main denganku." Tiba-tiba, cermin di ruang tamu retak, pecahannya berhamburan, mencerminkan wajah Lila yang pucat. Matanya hitam pekat tanpa pupil. Sukardi terhuyung mundur. Pisau jatuh dari tangan. "Ini tidak nyata. Kamu sudah mati!" teriakannya. Suaranya pecah. Dari kegelapan, suara Lila menggema, "Kau yang akan mati." Perlahan, menyakitkan. Malam itu, Sukardi tak tidur. Ia duduk di sudut, memeluk pisau, matanya pembohong, mencari sesuatu yang tak terlihat. Tetangga mulai memperhatikan perilakunya yang aneh. Ia sering berteriak sendiri, memaki-maki udara kosong. Hari-hari berikutnya, Sukardi mulai melihat Lila di mana-mana. Di bayangan pohon, saat ia berjalan ke pasar, di permukaan air sumur, bahkan di wajah teman-temannya. Wajah Lila selalu sama, pucat, berdarah, dengan senyum yang mengerikan. Suatu malam,
ia berkumpul dengan 3 temannya, Joko, Slamet, dan Budi, di warung. Mereka adalah orang-orang yang tahu sedikit tentang apa yang dilakukan Sukardi pada Lila, tetapi memilih diam demi uang dan arak gratis. Kau tampak seperti mayat hidup, Kardi, canda Joko, meneguk arak. Tutup mulutmu, bentak Sukardi. Ada sesuatu mengikuti aku. Slamet terkekeh. Hantu? Jangan bilang kau percaya omongan kosong itu. Tiba-tiba, lampu warung berkedip. Angin dingin menerpa. Padahal, tak ada jendela terbuka. Gelas di meja tiba-tiba pecah, membuat Budi melompat dari kursinya. Apa ini? Teriaknya. Dari sudut ruangan, mereka mendengar suara-suara kecil. Seperti anak perempuan bernyanyi. Liriknya tak jelas, tapi nadanya mencekam, seolah-olah menjamin jantung mereka. Joko bangkit, ingin pergi, tetapi pintu warung terkunci sendiri. Kalian tahu apa yang dia lakukan padaku? Suara Lila tiba-tiba jelas, datang dari segala arah. Kalian biarkan. Slamet menjerit ketika tangannya tiba-tiba teriris. Sesuatu yang tak terlihat mengalir deras, meskipun darah tak ada senjata di lingkungannya. Budi mencoba membuka pintu, memukul-mukulnya, tetapi sia-sia. Sukardi hanya duduk, matanya kosong. Berhenti. Ini kau, Lila. Berhenti. Malam itu, warung menjadi neraka. Keesokan harinya Joko ditemukan dengan mata tercungkil, Slamet dengan tenggorokan robek, dan Budi tergantung di balok atap. Sukardi selamat, tetapi ia tak lagi sama. Ia berjalan pulang dengan kosong, berbicara sendiri. Maaf. Desa Sukamerta diliputi ketakutan. Cerita tentang kematian 3 pria di warung menyebar dengan cepat. Beberapa masyarakat mulai menghubungkannya dengan Lila, anak tiri Sukardi, yang tak pernah terlihat lagi. Seorang dukun tua bernama Mbok Sari dipanggil untuk memeriksa rumah Sukardi. Mbok Sari melangkah masuk dengan langkah hati-hati, membawa sesajen dan kemenyan. Asap membumbung, tapi tiba-tiba padam, seolah ditelan kegelapan. Ada kemarahan besar di rumah ini. Dia gemetar. Arwah yang tersiksa. Ia tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Sukardi, yang berdiri di sudut, tertawa getir. Keadilan? Dia cuma anak jalang yang tak tahu diri. Tiba-tiba, angin menderu di dalam ruangan. Sesajen Mbok Sari terlempar, dan cermin di dinding pecah lagi. Kali ini membentuk tulisan berdarah. Kau berikutnya. Mbok Sari menjerit dan berlari keluar, meninggalkan Sukardi sendirian. Malam itu, ia mencoba melarikan diri dari desa. Tetapi setiap langkahnya seolah membawa kembali ke rumah tua itu. Jalanan berputar, kabut berputar, dan suara Lila terus berbisik. Kau tak bisa lari. Di dalam rumah, benda-benda mulai bergerak sendiri. Pisau berbaring, memotong lengan. Jendela terbuka dan tertutup dengan keras. Sukardi terjatuh sambil menangis. Apa yang kau mau? Aku sudah membunuhmu. Dari kegelapan, sosok Lila muncul. Tubuhnya penuh luka. Rambutnya menutupi wajah. Ia berjalan perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah. Kau akan merasakan semua yang kuderita, katanya. Suaranya dingin seperti es. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Sukardi. Setiap malam, Lila muncul. Bukan untuk membunuh, tetapi untuk menyiksa. Ia memotong tubuh Sukardi secara perlahan, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Ia memperkosanya dalam mimpi, membuatnya ketakutan. Ia memaksanya melihat wajahnya sendiri di cermin. Wajah yang kini penuh luka dan ketakutan. Kau suka melihatku menderita, bukan? Bisik Lila suatu malam. Tangannya yang dingin mencengkram leher Sukardi. Sekarang giliranmu. Sukardi mencoba mencari bantuan. Ia pergi ke dukun lain, ke kiai, bahkan ke pendeta.
Tetapi tidak ada yang bisa menghentikan kutukan itu. Setiap kali ia mencoba, Lila muncul, menghancurkan altar, membakar kitab suci, dan membunuh siapa saja yang berusaha membantu. Desa mulai kosong, penduduk pindah, tak tahan dengan teriakan Soekardi yang menggema setiap malam. Rumah tua itu kini benar-benar terlindungi, dikelilingi kabut yang tak pernah hilang. Suatu malam, Soekardi tak tahan lagi. Ia mengambil tali, bermaksud mengakhiri hidupnya. Tetapi saat ia menggantung dirinya, tali itu putus. Lila berdiri di depannya, tersenyum. Kematian terlalu mudah bagimu, katanya. Aku ingin kau hidup dan menderita. Setahun berlalu sejak kematian Lila. Soekardi kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya kurus kering, penuh luka yang tak pernah kering. Permanent, kosong, permintaan, terus permintaan maaf. Tapi Lila tak pernah puas. Malam itu, hujan kembali mengguyur Sukamerta. Petir menyambar, mencapai rumah tua yang kini hampir roboh. Soekardi duduk di lantai, dikelilingi bayangan Lila yang muncul dan menghilang. Aku akan memberikanmu akhir, kata Lila. Suaranya penuh kebencian. Tapi kamu harus membayar harganya. Soekardi mengangguk, tak lagi peduli. Lakukan apa yang kau mau. Lila tersenyum. Kali ini, senyumnya penuh kemenangan. Ia mengulurkan tangan, dan tiba-tiba Soekardi merasakan tubuhnya terbakar dari dalam. Ia menjerit, berkobar di lantai, tetapi apinya tidak terlihat, hanya rasa sakit yang nyata, menyobek setiap serat tubuhnya. Di luar, desa mendengarnya berkata, tapi tak ada yang datang. Rumah tua itu terbakar malam itu. Api menjilat dinding hingga tak tersisa apa-apa. Keesokan harinya, hanya abu yang tersisa. Tubuh Soekardi tak ditemukan, seolah ditelan bumi. Sukamerta kini hanya desa mati. Rumah-rumah ditinggalkan, ladang tak lagi ditanami. Tetapi cerita tentang Lila dan Soekardi tetap hidup. Para pelancong yang melewati bukit itu sering mendengar suara tangisan gadis kecil, diikuti tawa yang mengerikan. Beberapa orang terkejut melihat sosok kecil berdiri di tepi hutan. Matanya hitam pekat, menatap mereka dengan senyum penuh dendam. Dan di malam yang gelap, jika kau mendengar bisikan, kau berikutnya. Berlari adalah satu-satunya pilihan. Karena Lila tak pernah benar-benar pergi. Ia menunggu di antara bayang-bayang, mencari siapa saja yang berani melupakannya.